Mangki aja di Indonesia, bahasa Indonesia jangan lupa. Mangki itu sebelah sana di situ. Saya akan lawan. Nih, Abdel deh. Kalau udah, action ya. Oke, ketemu lagi di Talk of Life bersama Semi Not Slim Boy. Kali ini tidak bersama dengan Rindra Danantara, tapi bersama dengan Noe Sabrang. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Akan saya lawan. Oh enggak keluar. Iya, ini. Gak apa-apa sih ngecengin Jokowi, orang bosnya bukan Jokowi. Mau ngecengin siapa nih? Tapi ini intermezzo dulu. Hidup Mas Jokowi gitu. Iya. Mas Noe adalah salah satu Leto terutama ya, band yang disebut di Project Pop ya. Iya Pasti kan? Wong Jawa. Iya kan? Nggak semua loh, cuman Ariel Peter Pan, Glenn Fredly, dan salah satunya Anda. Nggak semua band disebut. Itu standar prestasi ya? Oke. Nggak, artinya itu kan pop culture yang mengutip pop culture. Itu sebenarnya penting gitu. Dalam dunia budaya kan, Anda kan Leto ini kan pop culture, dikutip oleh pop culture lain, itu sebuah prestasi sih kalau menurut saya. Iya sih. Mereka tuh ada kulonuwun dulu atau udah langsung ngelihat result waktu itu? Sebenarnya bukan output dari pop culture. Itu output dari satu label. Lihatin yang disebut satu label semua. Oh, satu label. Jadi itu Seperti semua hal di Indonesia, yang kelihatan di depan mata itu bukan yang sebenarnya. jadi waktu itu mereka minta izin dulu nggak, Mas? Iyalah satu label. Oh. Itu disebut satu label semua. Jadi yang ngasih izin tuh label recordingnya. Oh, ya udah. Satu label semua itu kan. Berarti saya nggak jadi amazed kalau gitu. Exactly. Tadinya kan yang disebut tuh Noe, Glenn Fredly, Ariel Peter Pan, wah. Yang lain nggak disebut gitu loh. Ternyata gara-gara satu label ya. Gimana nih, Mas? Apanya? Setelah bersatu dengan rezim. Ini kalimat ini Iya, gue mah suka nih. iya, kalimat ini ada insinuasinya. Ya, Is it a bad thing? Is it a good thing? Iya. Jadi ya tujuan apakah itu piye itu maksudnya? Saya di Satu sini dengan rezim. saya di sini hanya sebagai podcaster, bukan aktivis atau Exactly. Artinya bagaimana nih setelah bergabung rezim, udah itu kalimat netral aja. Enggak dong. Semua question kan loaded Mas. Iya, iya, Nah, iya. ini demi akurasi menjawab, saya harus tahu latar belakangnya dong. Latar belakangnya Is it a bad thing? Rezim itu artinya apa sih? rezim penguasa saat inilah. Rezim itu ada insinuasi negatifnya tuh. Oke, setelah gabung dengan penguasa kalau gitu. Enggak define gabung dengan penguasa. Ya, payroll dari penguasa ada kan terima ya? Enggak juga. Oh enggak ya? Kalau kayak gitu ngapain dong jadi tenaga madya? Penguasa yang bayar saya bukan penguasa ya. Yang bayar negara ya. Nah, itu dia. Negara bukan penguasa, negara structure ya. Aduh, ini jadi perdebatannya jadi filosofis ya kalau gitu. Kalau nggak filosofis kita mau ngomong juk-juk aja nih berarti. Iya, diskusinya. enggak. Artinya menurut Anda ini kan Mayah nih. Mayah atau Kenduri Cinta nih. Mas Noe ini punya acara bulanan atau mingguan atau Bulanan di banyak tempat, di banyak kota. Oke. Ini kan terkenal dengan kekritisannya, banyak aktivis yang datang. Saya pernah datang ke sana. Semua. Prabowo pernah. Rocky Gerung pernah ke sana. Jokowi pernah ya? Pernah tapi nggak naik panggung. Pernah tapi nggak naik panggung. Bahkan ketika Anies pernah. Ayahanda masih sehat ya. Ayahanda juga sering mengeluarkan statement-statement yang viral tuh di situ. Salah satunya tentang ngeledekin Jokowi bahasa Inggrisnya, terus Firaun. soal Firaun itu juga luar biasa, sampai diserang oleh partai penguasa waktu itu ya. Iya betul. Nah, kalau lo tiba-tiba sekarang bergabung dengan penguasa yang sekarang gitu. Not exactly sih. Oke, bisa dijelaskan. Gini, kita harus tahu kalau itu dianggap sebagai counter intuitive, dianggap sebagai kontra terhadap Maiyah. Perlu tahu dulu nih Maiyah nih mainnya di perang apa, di area mana nih. Ini yang punya frame bahwa ada penguasa, ada yang dikuasai, ada yang apa namanya ditindas, ada yang menindas. Itu frame-nya kan Persib lawan Persija. Siapa yang ditindas tuh kalau di situ? Ya salah satu lah.
Kalau dari dulu Mak ya, itu kan ngomongnya tentang Indonesia, tentang bangsa. Jadi kalau kita mau ngomong memperbaiki Indonesia, yang kita itu statement yang sangat-sangat jelas di situ. Yang kita lawan itu bukan orang, bukan institusi, tapi ketidakadilan, kecurangan, kebobrokan, kayak gitu. Dan saya gini posisinya, kok mau gabung sih? Emang udah ada yang tahu prosesnya? Ya justru Exactly. di sini dijelaskan. Ini kan hari pertama setelah ada foto itu yang saya dipinjemin dasi dan peci yang rambutnya masih gondrong, itu kan saya langsung dianggap sebagai pengkhianat, si guilty by association. Itu nyopet nyopet duit parkir aja belum sempet itu satu hari ya. Oke. Terus posisi saya di sana kan saya daftar nggak pernah. Saya posisinya gini misalnya. Kalau Anda cinta sama sebuah negara, Anda cinta pada sebuah kampung. Kampung itu meminta spesifik skillmu untuk membantu dia membuat keputusan lebih tepat. What you gonna say? Ini bukan lagi tentang penguasa, bukan lagi tentang negara. Karena kalau mau jujur ngomong Indonesia, itu nggak bisa kita ninggalin satu orang pun di Indonesia. Entah itu penguasa, entah itu pengemis, entah itu aktivis yang kita tidak senangi. Kalau ngomongnya timnas, ya semua terlibat dong. Bahwa di situ ada yang nggak beres, iya pasti. Di pemerintah ada yang nggak beres. Tapi asumsi bahwa pemerintah rezim itu buruk, apakah kemudian semua yang ikut rezim juga buruk? Apakah kemudian yang rakyat semua pasti juga baik? Makanya saya selalu ngomong gini, yang kita bela di sini itu ketidakadilan, kecurangan. Bahwa kemudian rakyat ada yang curang juga. Mungkin nggak? Tapi kan rakyat nggak, walaupun securang-curangnya rakyatnya nggak pegang APBN yang 3.000 triliun itu, Mas. Itu impact bukan value. Oke, impactnya yang pemerintah lebih gede, betul. Tapi value curang kan mau kecil mau gede sama aja. Iya. Nah, ini kalau Mas melihat penguasa yang sekarang gimana nih? Artinya penguasa yang sekarang itu sama seperti penguasa yang sebelumnya, incapable handle Indonesia. Incapable ya. Untuk ketika tidak capable, ketika tidak mampu menghandle ini semua, what you do? Teriak-teriak menyalahkan itu very simple. Mau jadi bravado very simple. Kamu salah. Kalau memang tujuannya memperbaiki Indonesia, kasih saya path. Dari teriak-teriak menyalahkan pathnya jadi Indonesia lebih baik, pernah terjadi atau tidak, atau pathnya gimana kemudian? Kalau misalnya pertanyaannya itu saya balik sedikit. Bagaimana Mas melihat tentang rezim yang sekarang ya? Kita tidak lagi berdebat soal terminologi rezimnya, tetapi penguasa yang sekarang dari mulai ditunjuknya, yang dia ngakalin di MK dan sebagainya. Apakah Mas setuju nggak dengan proses itu gitu loh? Oh, kalau prosesnya saya tidak setuju. Ada tentang ganti konstitusi dan seterusnya. Ya, betul. Oke, saya nggak setuju. Ya, setuju. Tapi kita selama artinya kan Mas setuju dengan saya bahwa ini adalah produk yang cacat secara konstitusi. Betul. Tapi gini, kita juga terus yang saya butuh lurusin adalah, kenapa ini produk yang cacat secara konstitusi? Terus Mas Noe ada di dalam gitu sekarang. Mas gitu gini, saya kasih ilustrasi. Lampunya mati nih. Oke. Kita ributin lampunya mati. Di luar ada badai. Bener nggak salah lampunya mati? Bener, kita beresin lampunya. Bener. Tapi kalau di luar badai, itu mungkin salah. Tapi ada bigger thing yang mengancam kita lebih besar. Ada skala priority di sini. Dan sekali lagi juga gini, yang punya kewajiban untuk berteriak tentang konstitusi itu seluruh rakyat Indonesia loh. Betul. Kalau kita memang tidak setuju dengan itu secara komunal karena kita setuju dengan framework demokrasi. Betul. Artinya kita harus bareng-bareng nih. Iya. Kalau bareng-bareng diem aja ternyata, what's wrong nih? Pendapat saya satu orang itu tidak lebih berat daripada jutaan orang. Saya nggak ngomong itu setuju. Sama sekali saya nggak ngomong bahwa konstitusi itu saya tidak suka sama sekali. Proses itu saya tidak suka sama sekali. Tapi so must go on nih yang namanya Indonesia. Ada risk di mana itu ekonomi kita gimana, yang lapar gimana, keadaan geopolitik dunia gimana, perkembangan teknologi gimana, itu multivariat seperti itu. Yes, itu real risk yang terjadi untuk kelangsungan bangsa Indonesia. Dan ada yang lebih kompeten ngurusin itu kalau memang teriak-teriak dan digelarkan secara benar-benar. Kompetensi saya utama bukan di area hukum sama sekali.
saya hanya sebatas pada opini, kok kayaknya nggak bener ya itu kayak gitu itu. Dan saya firm sikap saya di situ. Tapi apakah kemudian sikap itu membuat saya berhenti diam saja kalau saya tahu akan ada kelaparan kemudian dan rakyat tidak makan? Decision has to be made. Hidup, menurut saya hidup nggak pernah ideal. Yang kita concern mungkin orang lain nggak concern. Yang kita harus bilang didandanin mungkin orang lain nggak. Saya pernah ngalami gini. Diskusi dengan banyak orang dan ngomong apa yang paling penting untuk Indonesia. Orang pertanian ngomongnya adalah pangan. Orang pendidikan ngomongnya pendidikan. Orang kesehatan itu penting. Kalau nggak sehat nggak ada pendidikan, nggak ada pangan. Betul. Mana yang benar? Semua benar, di area itu semua benar. Dan semua harusnya handle areanya masing-masing. Dan jangan ngomong yang tempatmu tuh nggak segitu penting dari tempatku. Itu bukan team play itu. Dan anyway kemudian kalau cinta sama Indonesia yang paling penting kan long game ya. Indonesia masih eksis untuk menuju yang lebih baik. Dan path-nya menuju ke situ, we have to understand. Kok bisa sih terjadi kayak gitu? Dan Indonesia diem aja. Tapi Mas No juga harus sadar bahwa Mas No ini sampai saat ini masih dikenal sebagai figur yang kritis gitu. Dan kalau menurut saya nih pribadi ya, figur yang kritis ketika masuk ke dalam sebuah sistem itu bukan akan didengar kekritisannya, tapi supaya dibungkam lu biar kalau di luar nggak banyak omong, gua tarik ke dalam. Ada nggak maksudnya gini, kekhawatiran saya tidak akan menjudge Mas No, itu justru kekhawatiran saya terhadap figur yang menurut saya udah mulai langka nih di Indonesia seperti itu gitu. Saya berani ngomong gini, I think I'm not that stupid ketika masuk pada peta itu. Tapi kan kekhawatiran publik, artinya gini, oke lah publik yang membenci itu urusan mereka. Tapi kalau saya bagian dari publik yang khawatir sebenarnya kalau tokoh-tokoh sentral yang cukup kritis semua ditarik ke dalam, nah nanti suara yang di luar ini kekurangan daya ledaknya gitu loh. Garis luar dan dalam. Itu kan garis imaginary yang kita buat. Betul. Ya, luar dalam pada peta lapangan yang kita merasa bermain di mana. Jadi betul, tetapi ada relasi kuasa biasanya di situ, walaupun garisnya itu imajiner gitu. Ini bisa terjadi pembungkaman kalau ada skin in the game nih. Ya karena buktinya sekarang realnya misalnya Andri Yunus disiram sama air keras dan sebagainya, ada gitu Mas bukti nyatanya. Ya. Kembali ke pertanyaan saya. Jadi ada khawatiran publik. Saya tidak mau mengatasnamakan publik secara umum. Saya aja lah secara pribadi. Ini takutnya nih orang-orang yang kritis semakin banyak ditarik ke dalam sehingga bukan untuk didengar suaranya di dalam, tetapi untuk supaya nggak berisik di luar. Ada nggak ketakutan itu dari sisi Mas? Ketakutan atas itu simple, nggak ada. Simple, karena saya nggak punya skin in the game di situ. Saya nggak ada yang dipertahankan di situ. Maksudnya untuk jabatannya, untuk gajinya, whatever, nggak ada yang dipertahankan di situ. Karena another mission. Terus kalau melihat apakah saya bisa dibungkam, it's very easy untuk konfirmasi. Saya tiap bulan itu di forum publik lihat perubahan omonganku ketika di luar dan di dalam. Apakah ada perubahan? Jadi itu very very easy. Setelah Mas di dalam, Maya tetap jalan ya? Maya tetap jalan dan omongan saya tetap sama aja kayak gitu. Kritik ya kritik. Dan buruk. Mungkin saya ini kan di circle kedua dari Mas No. Saya yakin di circle pertama dari Mas juga pasti mendapatkan pro kontra di awal ya. Oh pasti. Karena kan pasti di dalam Maya sendiri teman-teman banyak juga figur-figur yang kritis gitu ya, kan. Iya pasti. Dan gini kok, saya dari dulu tidak berjalan untuk people appeals, untuk menyenangkan orang seperti apa. Oh ya itu betul sih. Saya nggak pernah berjalan di situ. Kalau tujuannya udah jelas mau kemana, take whatever necessary step. Masuk ke dalam itu, ada resiko dibungkam. I know. Dari awal aku udah antisipasi. Ada beberapa. Oh berarti tahu resiko itu kan? Itu fundamental strategi sederhana itulah. Iya. Fundamental strategi sederhana. Dan ini aku ngomong oke lah. Wrong. Kalau posisinya kayak gitu saya dibungkam. Loh, ini justru jadi Mexican standoff dong. Ketika saya di dalam masih ngomong keras. Langkah apa yang bisa dilakukan? Saya dikeluarkan, mereka proving bahwa mereka tidak bisa mendengarkan. Saya tetap di dalam, saya bisa tetap teriak-teriak dan mendapat informasi primer terhadap apa yang di dalam. Dan primer apa yang saya butuhkan di dalam adalah saya harus mendapatkan informasi yang tadinya saya berdasarkan pada asumsi. Mengubah asumsi menjadi informasi. Iya. Karena kalau membuat langkah yang cukup radikal berdasarkan asumsi,
salah itu. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa dilihat dari luar, harus masuk untuk gimana sih sebenarnya, problemnya apa sih sebenarnya. Tapi kalau sekarang kita tarik ke hal-hal yang real supaya seolah-olah nggak juga menyalahkan bahwa teman-teman yang kritis ini hanya berdasarkan asumsi, Mas. Misalnya kita tarik ke kasus misalnya MBG nih. Sebenarnya kan masyarakat sipil yang kritis dari awal sudah ngelihat ini adalah sebuah program yang problematik nih. Nah, terbukti sekarang ternyata korup nih, dari mulai kepala BGN-nya korup, terus pengadaan macam-macamnya juga ternyata korup. Terus sekarang juga ada dapur-dapur SPPG itu yang ternyata sampai hari ini udah jadi tapi belum beroperasi dan menuntut balik uangnya dari. Artinya ini problematik lah programnya. Nah, dan dirasakan juga ternyata bukan hanya di sisi korupnya, produknya juga nggak terlalu dirasakan oleh masyarakat, ada food waste-nya juga banyak. Artinya ini problematik lah. Dan dari awal masyarakat sipil udah warn itu, bukan asumsi sebenarnya itu. Nah, kalau Mas sekarang udah di dalam nih ya, walaupun mungkin nggak terlalu inline dengan jabatan Mas hari ini, ada nggak suara-suara keresahan dari masyarakat itu yang mulai Mas sampaikan secara vertikal lah ke bosnya Mas gitu loh? Menurut Mas kenapa mereka melakukan MBG? Kenapa? Kenapa program itu dilakukan? Program itu dilakukan karena janji kampanyenya Prabowo sih, kalau saya sesimpel itu melihatnya. Oke. Saya mencoba cari cara lain. Saya tidak menuduh bahwa orang yang beraktivis itu asumsi ya. Tapi ada batas setiap orang punya batasnya. Seberapa banyak asumsi yang bisa dia anggap sebagai reality. Saya karena classically trained sebagai fisikawan dan matematikawan itu agak susah tuh dengan asumsi. Oke. Sekarang kan gini, lihat frame di awal tuh. Frame di awalnya gini, kita secara negara setuju dengan demokrasi. Betul. Efeknya adalah decision negara itu diambil oleh yang dipilih oleh bersama. Benar atau salah? Benar. Oke ya. Nanti saya terusin lagi nih. Benar atau salah? Kemudian kalau dia mengambil sebuah keputusan, kita harus ngeliat nih, tujuannya kemana sih? Mau ngapain sih? Mau mecahin masalah apa sih? Pernah dilakukan di mana? Dan seterusnya. Oke. Itu saya di awal selalu ngomong, ide MBG itu inline dan pernah dilakukan. 2004 dilakukan di Cina, 1956 dilakukan di Jepang. Not exactly MBG. Sebenarnya 1942 dilakukan. Itu yang disebut sebagai demand side economy. Demand side economy itu meningkatkan daya beli, bukan meningkatkan produksi. Karena selama ini yang dilakukan adalah supply side economy. Kenapa sebuah negara melakukan demand side economy? Karena sudah mau mati nih. Sudah cycle ekonominya sudah sangat turun, lihat datanya sangat turun. Oke, dia harus melakukan demand side ekonomi nih. Saya waktu itu langsung warning. Lihat nih, demand side ekonomi kalau dilakukan tanpa plan akan terjadi 3 kemungkinan. Leak, lag, sama satu lagi lali aku. Leak itu bocor karena kita tidak bisa nyuplai, duitnya keluar jadi impor. Lag adalah produksinya kurang. Nomor 3 price. Harga di pasar akan berkurang karena suplainya ditarik ke itu terjadi juga. Itu efek biasa kayak gitu tuh. Dan itu sudah sudah dilakukan, kita bisa ngelihat semuanya. Dan sebenarnya MBG apa sih? Ngasih makan anak-anak kecil. Anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah. Itu gerbong ketiga. Gerbong pertamanya adalah memberi sustainable demand kepada produksi makanan. Itu yang 2004 dilakukan Cina, yang 12 tahun kemudian swasembada. Itu ada strateginya kayak gitu. Saya ngomong good idea, tapi GRC-nya bermasalah nih pasti. Tapi Mas setuju nggak bahwa itu eksekusinya bermasalah? Saya dari awal ngomong sebelum semua orang ngomong. Tapi sebenarnya kan ada ide-ide yang lebih direct Mas, misalnya kayak BLT gitu kan. BLT juga kalau saya setuju bahwa kenapa nggak bisa BLT Mas? Purchasing power itu harus ditingkatkan. Oke. Kenapa nggak BLT? Oke, karena BLT tidak bisa menjamin demand pembelian dari produksi makanan. BLT itu ngasih. Betul. BLT itu cuma ngasih, udah selesai. Tadi dia nggak menghasilkan mekanisme. Itu dilakukan di Cina 2004. Tetapi kebocorannya akan lebih terkontrol sih. Itu GRC Mas. Itu problemnya di GRC bukan di ide ya. Saya dari awal selalu ngomong, dan saya karena netizen tidak bisa membedakan antara ide dan eksekusi. Saya ngomong idenya bagus, proven. Saya ngasih gini Mas, di India problemnya apa, di Argentina problemnya apa, di Brazil apa. Saya penelitian Mas, saya nggak ngomong asumsi nih. Sebelum atau sesudah? Sebelum semuanya. Sebelum Semuanya, dan saya ngomong sama
saya menyampaikan nggak langsung ke Dadang ya, lewat nih. Ini yang paling dangerous adalah GRC. Kamu handle segitu banyak orang. Iya. Kalau GRC-nya nggak beres, uang Indonesia bikin kitab suci aja dikorupsi, apalagi bikin MBG. Iya. Pasti nggak beres. Saya ngomong. Artinya Pasti. kalau pasti dan tetap dieksekusi berarti ngeyel dong, Mas. Oke, gini Mas. Kalau ngomong nggak, bikin alternatif program yang membuat Indonesia lebih baik. Proof-nya di mana? Iya. Kalau kita cuma ngeritik gampang. Like Kalau I said. saya sih tetap ke BLT sih, kalau saya. Oke. Ya, karena BLT tingkat kebocorannya lebih terkontrol, lebih direct, nggak bisa disunat kiri kanan. Kalau sekarang kan ternyata terbukti untuk bikin satu dapur SPPG aja setorannya sekian gitu. Itu persoalan GRC lagi-lagi Iya. ya. Itu Betul. bukan kesalahan program ya. Betul, Iya, tetapi oke. ternyata disitulah main reasonnya. Kalau BLT itu berarti itu udah bisa di-cut. Nah, nanti BLT Mas problemnya. Ini saya kasih tahu karena saya neliti beneran ini. Ini enggak asal pendapat nih. BLT 1 tidak memberi sustainable demand. Apa yang terjadi dengan sustainable demand? Cina itu tahun 2004 1 hektar hanya produksi 3 sampai 4 ton. Karena dia ada sustainable demand-nya. jadi nggak semuanya ngarah ke makanan gitu ya. Enggak gini nanti. Ketika ada sustainable demand, artinya semua yang kamu jual itu kan pasti laku. Pasti Iya, laku. iya, Oke. iya. Ketika dia pasti laku dijamin setahun, dia bisa ngeplan nih. Aku mau ngapain ya? Karena aku nggak bisa ngedain lahanku, tak intensifikasi deh. Makanya beli pupuk yang lebih baik, menyewa ahli pertanian. Sekarang produksinya rata-rata 8 sampai 10 ton per hektar, sehingga mereka bisa swasembada beras. Kalau itu dilaksanakan good. Ini problem berikutnya nih. Ketika petani sudah punya sustainable demand, dia mau nyewa bank nggak bankable nih. Apa kemudian dibuatlah koperasi. Agar ini ngumpul pada koperasi, koperasinya bisa lawan korporasi, bisa depan sama bank. Ini cycle-nya oke nih. Lagi-lagi pada pelaksanaan. Dan Anda ngeliat nggak? Jadi Mas, ini langsung gabung ke langsung konvergen ke Koperasi Merah Putih itu. Ya menurut saya ada undang-undangnya loh Mas. Udah baca belum? Bahwa Kalau dia undang-undang kan yang buat mereka juga. undang-undang itu ngomong idea Mas. Iya. Bahwa pelaksanaannya itu human ya yang nggak beres. Hmm. Oke. Terus ini idenya kan kayak gitu. MBG membuktikan apa sih? Bahwa GRC-nya nggak benar satu. Ada satu lagi yang paling penting. Apakah yang korupsi cuma pejabat? Semua yang punya kesempatan korupsi kok. Ya kalau kayak gitu sih berarti sistemnya yang masih salah dong kalau gitu. Yang salah adalah budaya cara berpikir aspirasi seluruh rakyat Indonesia. Itu mayoritas masih mikir korupsi. Ya mungkin karena kebutuhannya juga masih Apa? di bawah garis kemiskinan dunia gitu loh. Oh, apakah itu kemudian melegitimasi korupsi? Ya enggak. Tetapi yang daya destruktifnya tinggi tetap yang di atas. Tentu. Pasti. Saya tidak membantah itu. Ya kalau Semakin masalah kamu naik, kalau Mas bilang itu korupsi, kalau kita pergi ke Indomaret ada orang yang pungli parkir ya juga itu akar dari. Exactly. Ya tetapi saya juga tidak bisa menyalahkan mereka karena mereka korban dari sistem kalau menurut saya. Saya ngomong gini. Kita bisa memahami kenapa mereka melakukan itu. Ya. Tapi saya tidak ngomong bahwa Itu naluri benar. mencuri itu benar. Ya, itu tidak benar. Garisnya jelas nih. Artinya pungli parkir pungli itu tetap salah. Tetap salah. Tapi saya paham kenapa kamu melakukan itu. Dan saya tetap berikan. Karena menurut saya itu mereka sama dengan saya, mereka adalah korban dari sistem gitu loh. Exactly. Tetapi Mas, kalau soal ke Koperasi Merah Putih ini kan juga Mas nggak takut ini jadi bancakan bareng lagi gitu Pasti jadi bancaan. Nah, ya kalau gini. pasti kenapa Mas nggak hajar gitu di awal sebagai orang ada dalam sistem gitu loh. Saya siapa Mas? Tapi Mas Oke, sudah bilang. oke. Mas, A sampai Z mitigasinya semua yang dilakukan negara saya sudah bilang. Saya sudah memberi semua asesmennya A sampai Z. Nah, ada satu pakar ekonomi juga ya, Profesor Latuhin bilang soal MBG. Oke, kalau itu good thing, kenapa nggak pakai pilot project? Kenapa langsung mass dan kerugiannya jadi masif? Itu salah. Gini. Oke, itu salahnya gini. Salahnya melakukan secara cepat, itu saya tidak setuju juga. Oke. Artinya input dari Prof itu valid dong. Valid. Dan memang saya dengar ini memang keinginan cepat salah satu orang. Salah satu orang yang nggak bisa saya ngomong bahwa itu presiden gitu ya. Jadi Tapi presiden lah ya. dia pengen cepat. Ya mungkin dia pengen. Ya udah itu presiden Oke. netizen. Bisa nggak gini, kita kira-kira gini. Nanti saya akan balik lagi ke Latuhin. Perilaku terhadap pensikapan terhadap tukang parkir. Ya, Saya tidak setuju tapi saya paham. oke. Oke. Itu
bisa adil untuk seluruh orang Indonesia nggak? Tidak. Karena tergantung instrumen atau alat yang dia pegang. Karena alat produksi itu dikuasai oleh negara. Dalam hal ini tadi kita bicara di luar bahwa di Indonesia itu masalahnya negara dan pemerintah itu satu entitas Ya. gitu kan. Jadi ketika Mas bilang ini negara atau pemerintah, ya itu susah sih kalau di Indonesia karena itu satu entitas. Karena si tukang parkir ini tidak punya kuasa untuk mengeluarkan APBN yang 3.000 triliun itu. Dia tidak punya kuasa untuk mengetok nggak- palu terhadap sebuah kebijakan gitu loh. Aku belum naruhin apa yang perlu dipendapati ya. Saya nggak ngomong Enggak, tentang tapi itu. kalau menurut saya itu perlu Mas, nggak bisa dipisahkan karena itu jadi sesat pikir. Karena kalau pakai referensi pop culture aja nih, big power comes big responsibility itu udah jelas. Of course. Dan jangan lupa loh yang salah milih yang milih mereka menjadi big power juga sistem demokrasi yang kita setujui Iya. bersama loh. Dicoblos oleh orang-orang yang ditindas oleh sistem juga loh. Iya. Walaupun sebenarnya kan ada beberapa pihak yang mencoba melawan juga. Oh gitu. pasti. Loh, struggle of power pasti terlalu terjadi. By the way seperti Mas, itu. pilih 02 nggak waktu Nggak. itu? Enggak ya? Saya nggak pernah milih presiden kok. Nggak pernah ya? Saya nggak pernah nyoblos siapapun. Oh nggak pernah. Ya karena saya nggak percaya sama mereka. Nggak percaya ya? Bukan nggak percaya gini. Saya punya kriteria pribadi yang spesifik dan jelas. Stratum berapa untuk menjadi apa? Jelas. Ketika saya tidak melihat, saya tidak mau ikut pada keadaan bersalah. Tapi ketika sudah berjalan, gini Mas, kalau Anda ngelihat ada orang hamil di tengah jalan, Anda marahin sejarahnya atau memastikan bahwa bayinya lahir dengan selamat. Iya, kalau pakai analogi itu ya pasti kita bantu ibu hamil. Iya, saya bisa nggak sih membedakan gini bahwa ada something bigger dari gatel-gatel, ada skala prioritas terhadap Betul. pensikapan terhadap sesuatu nih. Dan gini, saya belum balik ke Latuhin ya. Nah, nanti aja. Saya udah lama gak ketemu beliau. Dulu saya ketemu berapa tahun yang lalu. Apa namanya? Nanti bisa kita undang di sini dua-duanya. Oke, gini. Saya sangat setuju dengan kalimat beliau. Gini Mas, kenapa pangan itu perlu digas genjot secepat itu? Oke. Tahun ini adalah El Nino terburuk sepanjang sejarah manusia. Ditulis yang pernah tercatat manusia. Artinya akan terjadi gagal panen 2-3 kali. Bisa bahkan sampai 4 kali, prediksinya seperti itu. Artinya pakan akan sangat surut. Itu kondisi dunia, bukan nggak bisa nyalain siapa-siapa. Ada geopolitik pergerakan nih, yang itu menghasilkan supply chain-nya akan terhambat juga. Selat Hormuz ya. Selat Hormuz, ada beberapa titik api. Selat Hormuz ada di Taiwan, ada di Kongo, ada di whatever. Itu semua punya potensi, Ukraina dan seterusnya lah, Polandia ngumpulin senjata dan seterusnya lah. Ini titik panasnya banyak. Lihat pergerakan likuiditas di dunia mulai mengering nih. Ini semua punya efek nih. Dan gini, ketika semua chaos sistem yang dibuat oleh manusia, what's the most important? Food. Yeah. Food. Makanya saya ketika ngomong sama teman-teman Ma'iyah, yo, kamu ada tanah seperti apa, tanam, belajar bertanam. Good thing kalau itu semua tidak terjadi. Tapi kalau itu terjadi, ya itu kalau prepare. dari Oke. sisi itunya saya setuju sih, karena aku nggak tahu bahwa apakah presiden atau pemimpin berpikir tentang itu. Tapi saya bisa ngomong gini, oke, nggak salah-salah amat keputusan itu untuk mensuplai pembuat makanan. Oke, kalau balik ke Latuhin, itu salahnya adalah skalanya terlalu cepat dan terlalu masif. Iya. Agree. Saya agree 100% kenapa dengan nggak pakai itu. pilot project dulu? Gitu. Ada pilot project. Terus yang kedua adalah Udah neliti belum Mas? kenapa tidak maksudnya gini kayak Jabodetabek, kenapa tetap dieksekusi? Kenapa nggak fokus di 3T dulu gitu loh? Nah itu loh kan sebenarnya kritik-kritik publik kan seperti itu, dan itu kritik itu valid lah Mas. Valid. Saya nggak pernah menginvalidasi. Iya. Saya tuh valid semua agree valid, dan ketika nggak ada pilot wrong, ada pilotnya. Dan ada datanya di beberapa tempat. Nah pilotnya itu kan gagal atau berhasil atau gimana gitu? Itu Ini salah satu contoh misalnya. Saya nggak baca full ya. Salah satu contohnya gini. Kenapa nggak hanya anak yang tidak mampu yang diberi, yang mampu nggak usah diberi? ya itu contoh. Contoh, itu output dari pilotnya. Itu menunjukkan bahwa kemudian anak yang diberi itu didiskriminasi sama teman-temannya. Karena dianggap miskin kamu, miskin, sehingga diputuskan untuk semuanya. Atau mungkin di daerah yang 3T dulu gitu loh. Karena saya tidak
Artinya kan kalau 3T semuanya diberi nggak apa-apa. Oke. Artinya saya gini loh, setuju aja. bahkan untuk input semacam kenapa ke nggak BLT itu harus dikaji juga lah. Jangan langsung di-cut bahwa BLT tidak akan meng-create demand. Siapa bilang bisa juga kan. Kalau di Amerika kan ada apa kupon card kayak gitu. Jadi hanya bisa ditukar oleh grocery. Itu juga kan meng-create demand gitu. Artinya Tapi ditempelin di itu toh. Iya. Ditempelin di tokonya toh. ya. Tapi itu kan artinya kupon card tuh meng-create demand juga Gini, dan Mas. dan tidak nggak perlu bikin dapur dan sebagainya. Itulah ada sebenarnya inputan seperti itu gitu loh. Oke. Hipotesis itu agree semua. Nggak masalah, taruhin hipotesisnya. Iya. Karena gini posisinya, karena saya bukan penguasa. Hmm. Apa yang dia putuskan, saya lihat datanya di global. Apa sih yang pernah dilakukan? Kalau BLT gimana efeknya? Kalau kemudian pakai cara itu gimana? Nggak semuanya urusan makanan. Kalau di Cina urusan pekerjaan. Pekerjaan seperti MBG, tapi urusannya bagaimana untuk India itu menarik untuk meningkatkan UMR. Itu dia state nyewa pekerja di atas harga rata-rata. Iya, Sehingga naik dia mendongkrak ya. mendongkrak. Jadi private sektornya mesti naikin kalau dapat pekerja. Itu strategi yang berbeda. Aku ngeliat, saya udah ngomong gini juga. Di India itu ketika MBG ada program seperti MBG. Itu kenaikan anak masuk SD itu naik bisa sampai 20% lebih. Karena orang tuanya kemudian mending nitipin makanan di sekolahan. Di Indonesia ada resiko tambahan loh. Ketika itu masuk terjadi seperti itu naik, bosnya gede loh, kamu tambah boros loh. Saya objektif, Mas. Sebenarnya masukan-masukan dari publik juga banyak juga yang mungkin nggak 100% menolak MBG ada juga yang mungkin eksekusinya kenapa nggak kerjasama dengan ibu kantin dan sebagainya. Banyak sebenarnya masukan seperti itu. Akhirnya sekarang ada juga yang didrag ke sana. Problem fundamentalnya apa, Mas? Bahwa kita nggak punya mekanisme untuk komunikasi. Iya. Itu problem fundament Ya artinya itu kesalahan pemerintah juga sih sebenarnya tidak mensosialisasikan programnya dan baik dan benar ke masyarakat gitu. Mudah menyalahkan. Dan saya nggak mau mereka benar juga. Iya. Mudah menyalahkan. Saya coba tarik ke belakang. Gimana sih memecahkannya? Bukan gitu, bukan siapa yang salah, tapi gimana memecahkannya. Ketika saya diwawancara nih, ketika ngobrol tentang DPN, pertanyaan pertama gimana menurut negara? Jawaban saya apa? Pengkhianat dan busuk. Jawaban saya di depan mereka. Kenapa busuk? Karena mengkhianati rohnya Indonesia. Dan bukan hanya pemerintahanmu, pemerintah sebelumnya. Kesalahan pemerintah sekarang ini juga turunan pemerintahan sebelumnya. Kenapa utangnya numpuk segini? Juga karena restrukturisasi sebelumnya. Karena keberlanjutan nih salahnya sendiri. Jadi ini sistemik, bukan satu rezim. Ini sistemik karena siapapun pemimpinnya sama aja ya problemnya. Kenapa saya ngomong kamu pengkhianat? Simpelnya gini. Jangan ngomong filosofi, nggak ada sebuah negara yang tidak berangkat dari filosofi. Iya. Ada Dugin di balik Putin, jangan lupa. Saya ngomong gini. Rohnya Indonesia sih apa sih? Simple, yang paling bisa kamu pahami lah. Roh Indonesia itu gotong royong. Indonesia bikin aplikasi 13.000 lebih. Ada satu ya yang berdasar gotong royong. Mana rohmu dibawa ke dunia modern mana? Yang menghilangkan roh Indonesia adalah pemerintah yang tidak paham roh Indonesia. Saya ngomongnya seperti itu, open. Dan sampai sekarang saya ngomongnya seperti itu. Dan ketika Anda ngomong, ini pembicaraan tidak didengarkan kok. Problemnya apa? Karena kita tidak pernah punya pendidikan musyawarah. Indonesia nggak ada loh voting. Ya itu kan voting itu pilih presiden itu. Konsep yang dilahirkan oleh bangsa itu bukan voting loh. Bahwa sekarang terjadi voting artinya kan melanggar. Ya kalau mau musyawarah mufakat untuk 200 juta susah juga sih Mas. Enggak gini, Mas. Artinya kan ada perwakilan dan sebagainya gitu. Enggak gini maksudnya. Oke, saya tidak kemudian menjadi idealis yang tidak realis lah. Tapi kasih satu contoh ini. Ketika kita membutuhkan, ada pendapat masyarakat, mereka dituduh tidak mendengarkan, mereka merasa diserang sedemikian rupa, padahal mereka sudah melakukan yang terbaik yang tidak diinformasikan kepada kita. Apakah benar terbaik hanya kamu tidak mendengar informasi dari kita? Gimana jalan keluarnya? Duduk dong musyawarah. Dan sebenarnya kalau rakyat harus ngomong ke publik, rakyat harus punya pendapat ke pemerintah, fail dong DPR. Karena kan sekarang DPR-nya lebih ke pembela pemerintah juga. Exactly, ngapain nerusin negara kalau gitu? Sekarang total dong. Yang paling saya aneh itu misalnya gini,
Pak Dasko nih ya, dengan segala hormat. Ini DPR atau pemerintah ya? Kayaknya sekarang kebijakan pemerintah juga banyak dia yang ngasih statement, menurut saya juga itu salah. Ya artinya Kalau gini, saya sendiri kenapa ini macet? Justru harusnya ditanya balik ke atas. Kenapa akhirnya masyarakat memilih turun ke jalan, mahasiswa memilih turun ke jalan? Karena ada aspirasi yang macet itu. aspirasi yang macet Iya. yang seharusnya dibawa oleh Ya salah satunya DPR. DPR. Namanya Dewan Perwakilan Iya Rakyat. satu itu, Ya. tapi yang karena DPR-nya itu keberlanjutan juga tidak ada oposisi kecuali PDIP yang Oke. oposisi malu-malu itu. Oke gini. Kita real mau memberesin Indonesia, kita menuju lebih baik. Oke, kita kan ini definisi masalah nih. DPR yang seharusnya mewakili suara rakyat ternyata tidak mewakili. Macet. Ada dua problem nih. Pertama, yang milih mereka juga rakyat. Oke. Problem kedua, kalau mau total tidak setuju dengan itu, bakar dong. Bubarin dong negara. Kan udah ada tuh yang mau reset Indonesia. Anda ikut nggak? Ikut nggak? Oh, saya nggak ditunjuk oleh mereka, tapi saya ikut dalam beberapa acara mereka gitu. Loh, saya riset Indonesia itu setuju. Setuju. Gini, riset Indonesia dalam sudut pandang begini. Saya tidak pernah melawan pemerintah. Saya tidak pernah melawan negara. Tapi gini. Pemerintah, saya paham bahwa pemerintah itu harusnya produk dari negara. Yang bisa mengkhianati negara itu tidak hanya rakyat, tidak hanya pemerintah. Dan ini yang paling bahaya. Ketika kita mengeneralisasi bahwa pemerintah itu satu. Pemerintah itu ada aktor positif, ada aktor negatif juga. Ya kayak di Kurawa ada Bisma gitu ya. Selalu Mas, ya. Iya. Contohnya sederhana lah. Hari ini loh. Hijau lawan coklat. Pemerintah yang mana? Nah itu soal itu juga gimana nih, Mas? Itu pertanyaan saya nggak lebih tahu dari Anda. yang saya tahu cuma begini. Tapi kalau kamu memang mau handle masalah yang kompleks, jangan oversimplify things. Jadi kan kalau saya coba sarikan dulu, tadi malam ada sebuah kafe yang digerebek oleh polisi. Dan itu ada sejarahnya. Milik Kejagung, tapi dijaga oleh Ijo, kan? Ada sejarahnya itu. Iya. Terus yang terakhir ini tadi pagi ya katanya, Ijo tuh yang nyerangnya udah mulai ke Polda itu. Dan sekarang dipanggil semua. Siapanya? Ijonya? Iya, hijau sama coklat dipanggil semua. Oh gitu. Beritanya baru keluar. Nah ini kan gini loh. Kenapa saya tidak terlalu menyalahkan tukang parkir? Karena dia ngambil 1.000 2.000 tapi dia nggak punya senjata. Itu aja sih sebenarnya permasalahannya. Kalau sama yang punya senjata itu kan kita takut itulah. Oke. Ini itu ya. Ini train of thought. Kok mereka bisa punya senjata? Yang ngasih senjata siapa? Iya, sistem ini kan memang begitu, mereka tentara kan. Nah, Yang ngasih mereka untuk bisa seperti itu. ya Di atas mereka siapa? Kan kalau kita memang konsekuen sama konsep kita, konsep bernegara, DPR harusnya bisa handle itu dong. Iya, Kalau ternyata DPR dikuasai oleh sebuah faktor faksi persib tertentu yang melawan apa namanya? Tapi kan memang dalam sejarah Indonesia sendiri memang militer dan kekuatan yang bersenjata ini memang selalu punya peran penting dalam pergantian kekuasaan. Makanya Aidit tidak percaya itu, makanya dia minta angkatan kelima. Jadi maksudnya Mas kita bikin angkatan kelima nih gitu. Artinya kan sejarahnya gitu. Iya. Tahun 59 ada dekret presiden kalau Mas tahu, dibubarkanlah konstituante. Tetapi karena Soekarno bersama dengan militer itu berhasil. Gus Dur juga melakukan dekret di 2001. Tidak berhasil karena militernya tidak mendukung Gus Dur. Artinya suka tidak suka, mau sehebat apapun DPR, dan DPR 2001 tuh DPR yang kritis loh. Kalau nggak ada dukungan militer ya itu idealnya gitu, Pak. Kenapa? Jadi kan ngomong masalah tuh ini. Ya. Itu sebagai masalah tuh, Ya. preposisinya. Ya. Seharusnya gimana? Ya kalau beberapa negara kayak Amerika kan membuat solusi amandemen kedua tuh pertama sih soal senjata, artinya sipil juga berhak dipersenjatai gitu kan. Solusinya itu? Enggak, itu kan solusinya Amerika saya bilang. Kalau kan. solusi Indonesia gimana kira-kira? Kata tadi jenengan present sebuah problem nih. Kalau solusi Indonesia gimana? Ya Mas coba jawab dong. Saya kan podcaster di sini. Enggak, I mean gini. Ya artinya memang sipil, kalau itu kan yang diinginkan oleh masyarakat sipil, bahwa supremasi sipil harus di atas militer itu udah jelas gitu. Kalau saya lihat ya memang
polisi ini problematik, tetapi kalau suruh dipilih polisi atau ijo, saya pilih polisi, Mas. Di luar itu korup dan sebagainya gitu loh. Saya setuju untuk hal-hal sipil itu adalah urusan polisi, karena itulah di undang-undang kita seperti itu kan. Jadi kalau urusan pertahanan dan sebagainya itu di militer. Jadi kalau sekarang ada rumah kejagung dijaga militer, ya itu udah jelas salah. Tetapi saya kan hanya bisa bilang salah. Kalau saya mau ngambil tindakan militer ke sini, saya juga nggak punya power gitu. No. Ya, saya lebih lemah dari Anda. gini, apa namanya? Yang saya maksud adalah begini. Ini semua yang dilakukan oleh teman-teman MAI ya. Kalau kita ngelihat masalah, itu tidak berhenti pada ini salah loh. Kita harus paling enggak, walaupun kita tidak punya kekuatan melakukan apapun, kita cukup mau duduk untuk idealnya sebenarnya seperti apa sih? Idealnya ya itu seperti apa militer tunduk terhadap sipil kalau dalam urusan-urusan sipil, dalam urusan pertahanan dan keamanan, barulah dia ikut serta gitu kan, karena memang seperti itu harusnya dan yang benar gitu. Oke, ini satu skup ya, urusan tentang militer sama sipil. Iya. Tentu saja kita paham pada realitas sosial tidak sesimpel itu. A berhubungan dengan B berhubungan dengan C, karena hijau merepresentasikan sebuah klub sepak bola tertentu, coklat adalah bagian dari sepak bola tertentu. Makanya kan? ketika Mas Sabrang tanya balik ke saya, seharusnya bagaimana ya begitu seharusnya. Dan saya juga salah satu kehadiran saya di Maya adalah mewakili masyarakat sipil juga, Komika kan. Dan saya juga aktif dalam gerakan masyarakat sipil yang lain, tapi saya tidak mau mengklaim diri saya aktivis gitu. Tapi intinya bahwa kalau dibilang apa solusi dari masyarakat sipil terhadap militerisme ini udah banyak. Bahkan Andre Yunus udah disiram loh sama air keras ketika mencoba membubarkan rapat malam-malam itu. Itu kan sebenarnya bentuk perlawanan sipil terhadap militerisme juga. Oke. Kita mau nerusin ini atau ganti tema? Nerusin ini? Ini mah sebenarnya ngobrol ngalor ngidul gitu loh. Oke, kalau kita terusin lagi. Apakah ketika kita ngomong militer kita bisa mengeneralisasi satu militer adalah satu koordinat dan koordinasi yang jelas di antara mereka? Tidak ada faksi maksudnya. Tidak ada faksi maksudnya. Ya dalam sejarah Indonesia selalu banyak faksi. Tahun 48 ada faksi kiri dan kanan. Tahun 65 ada Cakrabirawa, ada Kostrad, ada RPKAD. Jadi di dalam ada faksi itu udah jelas gitu, udah jelas. How do we handle faksi itu kemudian? Ya silakan Mas, punya nggak? Kalau bagi saya bahwa itu sebenarnya permasalahan militer. Kenapa dia punya faksi-faksi yang saling menggerogoti gitu loh? Kenapa akhirnya sipil lagi yang ini masalah lu? Kalau saya handle-nya adalah lu sebenarnya nggak usah ngurusin urusan sipil kalau ditanya ke saya idealnya gitu loh. Ada premis gini kemudian. Kalau kemudian gini. Kamu tidak bisa menyuruh orang yang membuat masalah untuk memecahkan masalah. Dia yang bikin masalah kok. Terus kamu nyuruh dia untuk memecahkan masalahnya. Makanya mungkin yang dikatakan Dandi atau teman-teman kayak Farid Gaban tuh udah benar harus di reset kali ya. Ini Indonesianya gitu. Lagi-lagi gini. Aku bukan tidak setuju dengan riset itu. Tapi detail is important karena demitnya di detail nih. What do you mean by riset? Apa pertanyaan sederhananya adalah gini. 98 itu riset atau bukan? Is it riset enough? Akhir saya tahu maksudmu riset itu gimana sih? Kalau 98 itu ya kalau bagi saya orang yang turun ke jalan tentu harapannya tidak seperti itu kan. Exactly. Ya itulah. Apakah itu riset? Apa yang dimaksud riset? Enggak, belum pernah di riset Indonesia ini. Exactly. Dan kalau mau ngeriset, kalau kita sudah punya definisi riset tuh gini loh, baru kita bisa ngomong prerequisite-nya gimana ya, impact-nya nanti gimana ya, pernah terjadi di mana ya. Kalau di bukunya riset, kemudian, saya tidak bisa menjabarkan dengan detail ya. Di bukunya riset Indonesia sih ada beberapa poin yang saya setuju. Salah satunya mungkin kebijakan Indonesia yang terlalu ekstraktif, mengambil sumber daya ekstraktif ini mungkin kita harus berpikir ulang karena kalau istilahnya Dandi itu bonansa Indonesia itu dimulai dari apa? Sudah mulai dari rempah lah ya. Kita semuanya itu ekstraktif kan. Terus minyak bumi, kayu lapis, terus sekarang ke nikel dan sawit semuanya ekstraktif gitu. Itu didesain sejak Indonesia merdeka. Ya, artinya itulah yang harus diriset gitu loh. Oh, apa undang-undang khusus di situ? Iya, artinya kan itu kan sebenarnya larinya kemana-mana. Kayak kebun sawit yang dijaga oleh militer juga ada. Artinya kan bisnis ekstraktif ini juga
kayak Pertamina dulu dikuasai oleh siapa? Ibnu Sutowo, seorang yang militer juga. Artinya memang Indonesia ini daulat sipilnya memang sudah pernah diobrak-abrik dan mau diobrak-abrik lagi hari ini kalau menurut saya gitu. Menurut keyakinan saya. Ini kan idea itu untuk tahu bahwa itu solid, dia harus dites dengan pertanyaan susah. Kalau dia nggak berani dari level idea aja udah nggak berani ngelawan ya gimana kan gitu. Pertanyaan saya kemudian sederhana. I agree dengan itu, dengan dengan kayak ekstraktif. Kita lihat buktinya Perancis perang setengah tahun ini, lihat platinumnya naik hampir 900% tanpa dia pernah ekstraksi satupun di negaranya. Good banking system, pinter dia mainnya seperti itu. Pertanyaan saya kemudian gini, ya saya mengatakan bahwa it's possible to do that tanpa harus menghancurkan Indonesia. Pertanyaannya gini, sekarang ada gap yang diisi oleh sistem ekstraktif ini. Ada equilibrium nih. Gimana duit itu kemudian tersebar jadi trickle down dari apa segala macam. Ketika itu di shutdown, yang menggantikan gimana udah dipikirkan belum kira-kira dengan sama yang desain. Karena kita harus berpikir gitu. Saya nggak counterbalance nih. Saya cuman yuk berpikir agak panjang, yuk menidakkan is okay. Seperti contohnya yang saya kemudian dibenci juga dengan orang karena saya pengen itu serius kalau mikir. Misalnya gini, hapus anti Tapi saya boleh mendebat sedikit nggak? Ayo. Karena trickle down itu juga tidak terasa, Mas. Karena menurut saya, dan ini juga didukung fakta-fakta sejarah, ya kan, dari zaman rempah-rempah itu konon kabarnya saat itu dieksploitasi di Indonesia begitu kaya, tapi VOC-nya korup, rakyat Indonesianya tetap miskin. Oke, Mas. Nah, terus sawit sampai ke yang sekarang nih, sawit itu begitu kita merajai dunia, tetapi buruh sawitnya tetap miskin, jadi nggak ada trickle down-nya gitu. Oke, artinya kalau itu di shutdown, yang kelabakan sama seperti kasus MBG, bukan anak-anak yang kelabakan, tapi dapurnya gitu loh. Mas, oke, lihat nih, trickle down itu tidak terjadi. Jenengan kan ngomong trickle down tidak terjadi. Iya, tidak. Oke, trickle down itu efek samping dari supply side ekonomi. Kalau supply side ekonomi Anda mengatakan bahwa trickle down tidak terjadi, berarti buruk dong supply side ekonomi. Efek apa? Alternatif lainnya adalah demand side ekonomi. Demand side ekonomi ini MBG. Tapi kayaknya juga nggak ngalir itu. Oke. Karena buktinya Berarti ketika di shutdown, yang lebih banyak teriak itu bukan penerimaan manfaat, tapi dapurnya loh. iya. Loh, mari kita bisa separate antara ideas dengan karena kita ngomong, jenengan tadi ngomong bahwa saya belum punya kekuatan buat apa-apa. Oke, tapi punya kekuatan buat berpikir dan Ya, ini. dan mensimulasi. Salah Oke. satunya podcast inilah. Oke, artinya kan gini kemudian. Ayo kita maksimalkan berpikir. Demand side ekonomi tidak tidak boleh dilakukan karena pelakunya korup. Supply side ekonomi tidak boleh dilakukan karena trickle down tidak terjadi. Alternatifnya apa? Karena negara hanya bisa melakukan dua itu path-nya kalau pakai sistem yang lawas. Pakai sistem yang ada. Kalau menurut saya the mindset ekonomi tapi bukan MBG. Ya itulah. Kalau dibalik-balik kan akhirnya saya lebih cocok mungkin pakai kupon card tadi gitu loh. Tidak membuat infrastruktur baru, dapur di mana-mana gitu kan. Kalau pakai kupon card itu kan lebih simpel lah. Lagi-lagi di implementasinya. Saya bikin artinya dapur kan dari kita awal memang juga bicara setuju, Pak. implementasi ini kan. Iya. Artinya oke lah Mas. Kalau sesuatu yang melegakan bagi saya di podcast hari ini adalah ternyata Mas Rabrang tetap kritis gitu. Karena kan kekhawatiran dari orang-orang seperti saya ketika ada orang-orang gini loh Mas. Daya jangkau Mas Rabrang tuh jauh di atas saya. Mas Rabrang punya keluarga yang sudah dikenal sejak lama, terus Mayahnya juga. Mayah itu sampai sering disebut itu ya, Mas Fahmi, forum SJW. Apa? Social Justice Warrior. Artinya sempat dinegatifkan seperti itu kan. Dan yang ketika kasus bapaknya Mas Rabrang bilang yang Firaun itu kan pasti Mas jadi musuh rezim nomor 1 saat itu. Iya. Kan? Iya kan. Nah ketika artinya gini loh, wajar juga kalau masyarakat itu bukan artinya mereka antipati terhadap Mas Rabrang, itu terlalu sayang terhadap keluarga Mas Rabrang dan Mas Rabrang. Lah kok Mas Rabrangnya ke situ, jadi ada menyayangkan hal itu gitu. Ini aku paham dan aku udah berkali-kali ngomong
banyak yang sayang dan saya berterima kasih dengan itu. Karena mereka membayangkan, ini lagi-lagi dari kultur nih, membayangkan bahwa masuk rezim itu enak, masuk rezim itu Jadi nggak enak ya? bagi saya, Ya keluar lah kalau nggak enak. Mas, kadang orang melakukan sesuatu karena pengen nggak pengen nih. Dan saya dilatih sama Simbah dari dulu. Saya melakukan sesuatu karena harus melakukan sesuatu, bukan karena enak nggak enak, pengen Tapi nggak pengen. Aku Harus ingin tahu melakukan sesuatu. prosesnya gimana sih? Apa? Nggak, bukan Anda yang nyamperin kan? Enggak. Siapa yang datang, kalau boleh tahu detailnya itu datang kayak gimana, prosesnya Gini, berapa lama? Saya tuh selalu dari dulu zaman Jokowi pun, dari sebelumnya. Kalau saya punya analisis, punya apa namanya? Kalau zaman Jokowi kemudian dulu soal sosial media. Ketika sosial media baru masuk, saya bikin berapa puluh halaman itu analisis. Ini kalau nggak dihandle bahaya nih. Kulturnya kan begini, analisisnya begini, penelitiannya begini. Saya sampaikan, nggak jadi apa-apa. Oke. Karena bagi saya sudah selesai tanggung jawabnya. Karena saya tahu sesuatu, ini berhubungan dengan orang banyak, saya serahkan kepada yang ngambil keputusan. Nah, kalau yang sekarang? Sama. Posisinya sama. Dan sekarang ini Jadi ada suatu disertasi yang Mas sampaikan dulu. banyak. Terutama gini Mas, kalau Itu ini gimana sih prosesnya? Kalau ini bukan disertasi. Kalau ini gini, fast moving world-nya. Saya dari 3 tahun yang lalu itu sudah warning tentang AI. AI tentang perkembangan chips, ASML dan seterusnya itu. Tabrakan bagaimana itu bisa tabrakan dengan bonus demografi Indonesia. Ya, artinya kan akan mengurangi daya serap tenaga kerja. Ya, itu salah satunya. Makanya dari 3 tahun dulu selalu sudah saya teriak-teriak nih. Prepare. Sampai kemudian 2 tahun yang lalu atau 1,5 tahun yang lalu Singapura menganggarkan $5.000 per orang di atas umur 45 tahun untuk adapt belajar sama AI. Aku ngomong kita ini bentar lagi bonus demografi yang butuh pekerjaan banyak loh. Bisa jadi disaster demografi ini. Saya udah ngomong dari dulu. Dulu bisa ngomong kamu bonus demografi itu karena human belum bisa digantikan nih. Dengan AI ini disaster ini. Kalau kamu nggak prepare nih. Kamu harus Sebenarnya sebelum zaman AI juga lebih ke disaster. Saya lebih percaya itu disaster karena menurut Robert Malthus deret produksi dan deret pertumbuhan manusia itu satu pakai deret ukur, satu pakai deret hitung itu kan. Kebutuhan atas pangannya kan juga naik, akan ya. meningkat gitu loh. Bonus demografi 80-an Jepang naik, berhasil. Cina berhasil menggunakan, Thailand nggak gitu berhasil. Yang sangat fail Afrika Selatan, sangat fail menggunakan bonus demografi. Memang itu terjadi sekali seumur Ya. Dan Indonesia masuk pada sebuah situasi di mana ada ancaman direct nih terhadap orang itu. AI itu ya. AI itu. Dan saya kan cukup daily mengikuti itu. Jadi ketika ada ancaman baru saya Nah, terus prosesnya bisa jadi direkrut ke DKN itu di telepon, bantu dong tolong. ya. Sesimpel itu. Udah tuh please ya, karena gini argumennya kuat loh. Yang ngikutin teknologi paham matematika, paham fisika dan bisa mengikuti perkembangan daily itu enggak. Kalau sebenarnya menurut saya juga antara pemerintah itu ada dua, ada kekuatan politik sama birokrat. Yang birokrat ini juga banyak yang udah gerah sama kekuatan politik yang di dalam gitu. Yang birokrat murni terutama gitu. Nah, tapi kalau sekarang kan kalau Mas udah bisa dibilang di dalam, ada dong harusnya punya influence untuk mempengaruhi kebijakan. Nggak ada. Nggak ada. Dan saya sudah hitung dari awal kok. Siapa saya? Saya nggak akan punya apa. Tapi Mayah akan tetap sekritis itu gitu. Gini, polanya tuh jelas kok. Pemerintah akan lebih merespon pada threat. Betul. Kan gitu. Kalau mau memang memaksakan, makanya dibikin threat aja. Ya memang iya harus gitu. Ya, harus gitu. Enggak, dan mereka memperlakukannya selalu begitu. Iya, makanya polanya kan Andre seperti Yunus itu. kan dianggap threat makanya iya. Tio dianggap threat makanya disadap gitu loh. Saya belum disadap sih. Berarti belum mengancam. Saya sudah disadap dari dulu. Oh gitu. Dan saya nggak problem juga mau disadap. Karena saya dari awal sudah jelas, clear. Kalau kamu mau ngomong bela Indonesia, bisa tarung karo aku, kita tarung nih. Kita ngomong negara dan bangsa ya, bela Indonesia. Bukan pemerintah ya. Bukan pemerintah ya. Pemerintah itu harus disekrutinize. Iya, harus dibongkar lah. Dibongkar segala macam. Bukan dalam rangka untuk menyalahkan kamu, dalam rangka untuk nasib segini banyak ada check and balance nih. Tapi at the end of the day kalau menggunakan artistik apalagi komedi tetap harus ada korban dalam komedi. Artinya sekarang memang yang paling lucu dibikin
materi komedi ya Gibran dan Prabowo itu lucu banget, apalagi dengan Teddy gitu tambah lucu lagi. Seperti rumus semua seni, ketika nabrak tabu sedikit jadi lebih menarik. Iya. Ya. Ada gini juga Mas. Kenapa saya ngomong bahwa ketika pemerintah ada titik berkhianatnya, rakyat juga ada titik yang melupakan dirinya juga. Ini dalam rangka analisis objektif ya. Contohnya gini Mas. Pada setiap menuju kebaikan itu pasti ada langkah di mana itu kelihatan buruk. Bikin baju itu kayaknya disobek duluan. Iya. Ketika belum selesai, kita akan melihat itu sebuah keburukan. Korban sapi itu potong leher dulu, membunuh sapi dulu itu sebuah keburukan untuk sampai menjadi bisa dibagi-bagikan. Dan itu ada konsep yang sangat tradisional yang namanya ruwat. Ruwat itu kan persis konsep arti kata ruwat kan menghancurkan untuk mentransformasi menjadi lebih baik. Wah, ini Oke. sejalan dengan Kementerian Kegelapan nih lo gitu. Sekarang Hancur dulu maka bangkit lagi. itu gini, itu bisa Sayang orangnya nggak ada. ini bisa dilihat di beberapa level nih, beberapa level. Kalau Anda langsung lihatnya kan ngancurin Indonesia lebih baik lagi, possible. Ada juga gini, pemerintah melakukan MBG, sekarang lagi posisi buruknya karena kita belum lihat endingnya. Bisa juga. Saya ngomong objektif loh. Tapi saya di pihak yang kalau ini nanti menuju kebaikan, oke. Ya, ini kan kita belum bisa ngomong orang baik atau buruk sebelum husnul khotimah matinya kelihatan tuh. Ini kan proses ide dasarnya kan gitu tuh. Di tengah perjalanan tuh pasti ada buruknya. Dan kalau masyarakat tidak diajak berpikir, tidak diajak untuk menganalisis lebih objektif, dasarnya hanya disetir pada emosionalnya aja, nggak akan ada yang kuat mengalami keburukan. Tapi ada juga hal-hal yang kritik yang sepertinya emosional, tapi dari dasar-dasar logis yang menurut saya tepat juga. Misalnya Valid. contoh misalnya kayak Koperasi Desa Merah Putih nih. Pertama pemilihan manajernya, kenapa sih harus semua di training militer ala Valid. seperti itu? Terus Valid. itu juga ternyata biayanya tinggi. Terus ada cabang-cabang yang ada di tengah tambak loh Mas. Valid. Dan menurut saya kan gini tuh. Artinya gini loh, Mas juga jangan terlalu menyalahkan masyarakat. Gini, Masyarakat akhirnya emosi ngelihat itu wajar. Jadi reaksi yang pertama keluar adalah reaksi marah. Ini duit gue anjrit gitu loh. Ini susahnya sama ngomong sama orang Indonesia nih. Ya, Bang. Apa namanya? Saya tuh tidak menyalahkan A, tidak menyalahkan B. Iya. Saya ngelihat sebuah pola yang apply to many level. Iya. Kalau kita nggak bersedia disalahkan, emang kita bener terus loh. Enggak juga. Saya bahkan menyalahkan diri saya sendiri juga kalau ngelihat pola-pola seperti itu. Saya ini tadi udah saya disclaim, bukan dalam rangka membela pemerintah. Saya ngomong pada sebuah konseptual yang kita sendiri lupa. Nggak perlu defensif juga, karena saya sekarang gini problemnya adalah, jadi kan ngomong, nggak semua rakyat ngomong salah loh. Iya betul. Ada bener juga. Oke, dibalik boleh nggak? Nggak semua pemerintah salah loh, ada bener juga. Itu ngomong fair-fairan nih, ngomong keadilan. Oke. Kalau ada yang bener, ada yang salah dari rakyat, 20.000 pendapat, ada mekanisme nggak untuk spread the chaff from the stack from the chaff? Kita bisa bedain mana yang valid berdasarkan pemikiran yang jadi input sama negara, atau yang hanya ngisruh aja. Jangan lupa Indonesia juga banyak loh. Ya. Yang komen hanya demi komen, bukan memang karena ikut pengen membangun dan memberi ide. Tetapi dari bagian pemerintah, ya kalau saya menempatkan Mas Nu sekarang bagian dari pemerintah lah ya, mohon maaf nih, juga harus tetap terbuka lah terhadap pendapat-pendapat yang kritis. Misalnya gini loh, yang depan mata tuh yang Koperasi Desa ini sebenarnya ada khawatiran kalau dari saya nih, kalau mau didengar. Contoh adalah misalnya dia akan menyerap dana desa yang sebenarnya dari APBN juga. Terus nanti akan dimudahkan kredit terhadap himbara. Nah ini kan sebenarnya proses pengajuan kredit yang analisisnya mungkin tingkat prudennya sedikit dikurangi, ini juga bisa menimbulkan masalah nanti di perbankan di kemudian hari gitu, kalau ada gagal bayar, gak kredit macet dan sebagainya. Valid. Saya nggak ada satupun bantahan itu. Saya ngeliat satu langkah ke belakang dulu. Kenapa jenengan punya asumsi bahwa saya pemerintah membela pemerintah? Ya, ini naluri Simbah. Simbah selalu membalance nih. Karena jenengan posisinya di sini tak tarik ke sini sehingga saya jadi seolah-olah jadi counter, jadi belain pemerintah. No. Saya cuma pengen fairness dan apa nih yang bisa membawa kita ke better Indonesia. I don't care siapa yang benar siapa yang salah. Betul. I don't fucking care. Atau terus kemudian kalau masalahnya adalah ini kan pertanyaannya valid tadi.
ada yang ngomong beneran, ada yang ngomong nggak beneran. Pemerintah ada yang bagus, ada yang buruk. Kalau ngelihatnya para politisi dan para birokrasi yang di level-level sudah bisa bikin itu oke, buruk. Tapi kalau PNS di guru-guru itu nggak bisa mereka juga bagian dari pemerintah yang buruk walaupun mereka pekerja pemerintah dibayar rakyat juga kan gitu. Makanya saya Be bilang careful. tadi ada di pemerintah sendiri ada kekuatan politik, ada birokrat murni. Mungkin yang sebenarnya kalau dari yang birokrat murni ini bahkan ada juga yang secara rutin WhatsApp masuk ke saya. Apakah Sam, mereka baik? Not exactly. Enggak, maksudnya WhatsApp Sam, makasih ya udah mau menyuarakan suara PNS karena kami nggak bisa bicara di dalam. Ada juga karena orang-orang yang seperti itu gitu. Teman-teman Mak Iyah juga gitu, Mas. Iya kan? Ketika saya rame gitu, matur nuwun ya ditemenin ya. Oh no ya cacah Mak Iyah gitu. Saya juga mendapat seperti itu karena mereka tidak tahan pada sebuah situasi. Mereka tidak setuju dengan keadaan di dalam situ. Tapi mereka punya tanggung jawab untuk memberi makan di rumah. Dilemanya tidak mudah loh itu. Berat loh itu. Itu bisa ngomong, masa kita mau dorong gini. Kenapa kamu bela pemerintah ikut rezim? Kamu mau ngasih anak makan ngasih anakku makan, Po? Kita mesti bisa dong membedakan Nah itu kalau birokrat saya understand. setuju sih Mas. Kalau birokrat saya setuju Dan jangan atau salah, PNS itu saya setuju. Tapi kan birokrat gini juga, Mas. selama Sorry. ini yang saya kritik kan kekuatan politik di pemerintah itu. Politik pemerintah mayoritas buruk. Bukan buruk. Mayoritas salah fokus, saya setuju. Mayoritas salah fokus. Salah fokus saya nggak ngomong buruk ya. Salah fokus tuh gini. Kalau kamu sudah di pemerintah, itu petamu bukan lawan partai lain. Petamu adalah Indonesia melawan negara lain kan harusnya gitu. Tapi itu tidak terjadi. Dan itu ternyata di semua tempat. Di Kementerian A lawan Kementerian B kayak silo-silo di Indonesia. Dan birokrat yang berkarir jangan anggap mereka clean juga. Iya. Vino lah. Iya. Saya nggak senang dengan snapshot. Kalau wanna solve problem detail dan ini masalah kita bersama ya. Dan membenarkan menyalahkan itu nggak bring us nowhere. Tapi Kita memang punya harus hipotesis. dimulai dari sistem lah. Misalnya contoh kayak pemilu kita kayak yang korup, ada money politik di mana-mana. Memang penerima money politik itu adalah orang-orang di bawah juga, tetapi sistemnya sendiri ini memang kompleks gitu, mengizinkan untuk money politik gitu. Apakah masyarakat penerima amplop itu salah? Ya salah juga sebenarnya, tetapi menerima berdasarkan apa juga. Dan kita nggak bisa menghentikan itu loh, Mas. Itu kan sebenarnya kalau teman-teman yang di gerakan sipil yang khusus mengskrutinize masalah pemilu, mereka punya juga menawarkan sistem-sistem itu kan. Hanya kan kalau sistem ini pasti akan dijegal juga oleh incumbent DPR karena ini akan membuat mereka sulit untuk masuk ke depannya gitu, untuk melakukan money politik karena 90% mereka masuk ke sana gara-gara money politik gitu loh. Setiap pemilu 1.000 triliun lebih turun ke masyarakat. Itu trickle down direct loh. Iya direct. Makanya saya juga nggak terlalu menyalahkan yang menerima di bawah gitu kan. Gak gampang nih ngomong nyalain siapa tuh kan gampang. Sekarang nih terakhir nih Mas. Kalau menurut Mas judi online tuh ancaman nggak? Ancaman. Ancaman. Karena tidak diregulasi. Satu itu. Terus yang kedua Seperti juga, semua masalah Indonesia, banci. dan yang kedua tuh juga uangnya lari keluar semua loh. Kalau misalnya nih ya, saya tidak membenarkan korupsi. Minimal kalau korupsi akhirnya dibelanjain lagi ke Indonesia, ada trickle down efeknya kan. Kalau ini kan sebenarnya benar-benar keluar gitu. Dan kita nggak tahu balik lagi ke Indonesia nggak itu sebenarnya cashnya gitu. Nah kok kayaknya ini dianggap bukan ancaman nasional, malah akhirnya Prabowo menjadikan LGBTQ sebagai ancaman nasional gitu loh, non militer gitu. Menurut saya ini perlu lah Mas, kan ini inline di DKN, ini soal judi online ini perlu di ini ke depannya gitu loh, lebih fokus lah gitu loh. Gimana Mas? Devil always in the detail. Kan kalau kita ngomong dari layman dulu ya. Layman dari luar. Konsistensi. Kalau memang boleh judi. Judi. Ya. Tapi kalau dibolehin aja sekalian agar tidak merusak, bikin limit. Misalnya Umur. Umur bisa dibohongin dengan gampang. Limitnya adalah kamu deposit 20 juta. Means yang bisa berjudi memang orang-orang yang sudah kaya. Karena itu paling. Tapi sekarang ngambil pinjol 20 juta nggak susah juga Mas. Itu dia. Unless you have better idea ya. Iya. Unless you have better idea. Semua ide pasti ada kekurangannya. Nambah idenya agar lebih solid. Oke. Nomor 2, kita benar-benar nggak tahu
peta judi itu seperti apa. Ini ada power play yang tidak mudah untuk saya nggak ngomong gini. Demand itu gampang. Seperti anak kecil ngomong minta sama orang tua. Beliin saya mobil-mobilan. Orang tuanya yang pusing karena ada faktor kompleksnya seperti itu. Saya sangat setuju, 100% setuju dihilangkan judi dari Indonesia. Iya. Problemnya adalah yang punya kuasa untuk melakukan itu terjebak pada sebuah power play yang hubungannya dengan politik, yang berhubungannya dengan kekuasaan, yang berhubungannya dengan macam-macam ini. Jadi ini sebenarnya udah mirip forecast zaman dulu, hanya lebih malu-malu gitu ya. Kalau forecast kan dulu memang diselenggarakan oleh negara itu. Ini bullshit ini. Itu Anda pernah dengar ini yang namanya itu enggak? Tragedy of the Common. Ya gimana itu? Tragedy of the Common adalah salah satu archetype problem. Jadi kalau kita ngelihat problem di dunia itu kita bisa mengkategorikan menjadi sekitar 12-14 kalau nggak salah archetype. Salah satu archetype problemnya adalah tragedy of the common. Itu yang terjadi di Indonesia sekarang nih. Kalau ngomong gedenya ya. Ini bukan ngomong filosofi, ini mencoba memahami masalahnya. Kenapa sekarang jauh lebih parah dari sebelumnya. Saya kasih contoh, tragedy of the common tuh gini. Bayangkan di sebuah danau, itu ada banyak ikan di dalamnya. Dan di sekitarnya ada nelayan. Nelayannya akan rebutan ngambil ikan di situ. Semakin banyak ikan, dia semakin meningkatkan kapalnya agar bisa ngambil lebih banyak lagi. Tetangganya tentu bersaing dengan dia. Semua ngambil, rebutan ngambil, sampai kemudian nggak ada ikan sama sekali dan semuanya mati. Sekarang kita sudah pada posisi sudah nggak ada yang bisa diambil lagi. Maksudnya sumber daya ekstraktif dan sebagainya. Nanti itu udah turun 2 tingkat tuh level abstraksinya. Ini saya ngomong ketika ngomong ngambil itu level abstraksi yang apa? Kan ini archetype. Artinya yang bisa dicolong, yang bisa diambil dari Indonesia. Kenapa enggak kemarin-kemarin enggak gitu? Karena masih ada ikannya nih. Iya, masih ada minyaknya. Belum ada yang dikembali apa? Korupsi itu problem utamanya. Gini. Kalau pekerja itu ada 2, dia mengambil tapi juga memasukkan. Ada 2 titik dia memasukkan. Pekerja yang jujur nih. Dia masukin pajak, diambil pajaknya. Dia bekerja itu menghasilkan sebuah produk, tapi hasilnya juga dipajaki. Artinya dia masukin ikan di 2 tempat nih. Koruptor itu cuma ngambil nggak pernah mengembalikan. Karena sistemnya gimana kamu pakai duitmu? Kamu pakai duitmu ke ketahuan sama PPATK nanti. Ketahuan itu pegang semua. Kemudian disimpan duitnya. Likuiditas turun, kita kering semua dong posisinya. Kita mau mainan keluar, regulasi kita gimana? Regulasi boleh pakai instrumen apa di Indonesia? walaupun OJK 2024 ngomong kita compliance sama ICC, sama IPS 98 dan seterusnya. Pada prakteknya gimana kita mau naikin likuiditas? Udah nggak ada ikan di dalam kolam. Oke, jadi problem Indonesia saat ini gimana ya, Mas? Dari problem Indonesia kan sudah tidak ada yang bisa diambil sehingga mengambil dari masyarakatnya begitu menurut Mas. Itu satu-satunya ikan yang bisa diambil kemudian. Artinya diperas lah lewat judol, narkoba dan sebagainya untuk lari ke penguasa gitu. Lagi-lagi bukan gitu Mas pertanyaan. kamu selalu membuat garis penguasa sama bukan. Gini, ada faktor jahat dia minta perlindungan penguasa, itu bukan berarti penguasa melakukan. Tapi penguasa dia mengiyakan kelakuan jahat ini juga sama jahatnya sebenarnya. Iya, sama lah. Tapi saya pengen menghindari gini loh Mas. Jangan oversimplify things. Karena ketika oversimplify things, kita nggak benar-benar ngasih solusi. Kita cuman yang bisa adalah menyalahkan dan merasa bravado kita benar dan berbuat kebaikan. Kalau saya sih tidak oversimplifying. Kalau Mas mungkin backgroundnya science, saya backgroundnya teknologi. Kalau teknologi dengan science itu selalu ada tabrakannya memang, karena science itu selalu bicara idea dan detail. Kalau teknologi bicara model itu memang simplifikasi walaupun sangat dijauhkan dari oversimplifikasi gitu. Modeling. Saya yang lakukan modeling gitu. Gini Pak. Oke. Jelas nih berarti. Oke, jelas nih, clear nih. Kalau modeling itu ada 2 jenis. Yang satu system thinking, yang satu reduksionis. Reduksionis tidak bisa menangkap problem sosial. Itu tidak didesain untuk menangkap social science. Jadi di reduksionis yang menghasilkan teknologi itu selalu berangkat dari reduksionis. Fisika, matematika
biologi, kimia itu reduksionis semua. Kalau sosial itu system thinking. Itu pakai Markov chain. Oke. Cara analisisnya sama sekali berbeda. Kayaknya kita perlu episode khusus bicara soal Kapan-kapan jadi aku mengupgrade utek loh. modeling ini ya. Ya enggak maksudnya di semua lini loh. Mudah-mudahan pemirsa podcast saya bisa mendapat banyak pencerahan ya hari ini. Dan yang saya perlu syukuri adalah Mas Abrang tetap kritis ya, walaupun tentu pasti ada perbedaan pendapat antara kami itu wajar. Oh iya, wajar. Dan semoga Mas Abrang tetap kritis dan mayahnya ini tetap Terus. besok mau ada mayah lagi nih ya. Besok malam ada Ma'iyah lagi. Ya, oke, kalau asam urat saya nggak kambuh, saya ke sana deh. Karena itu loh, duduk berjam-jam di bawah itu loh. Aduh. Berat. ini gini nih menurut saya kayak gini nih Indonesia banget. Indonesia yang harusnya Indonesia itu kayak gini. Jangan pernah punya asumsi kita punya sesuatu yang paling benar. Pasti ada kekurangan di kepala kita dan ada gunanya diskusi kayak gini saling menutupi. Debat itu biasa. Hanya perlu dipastikan bahwa objektifnya sama. Kalau debat objektifnya nggak sama, nggak ada gunanya. Objektifnya tuh ya menuju Indonesia yang lebih baik. Cari path ke sana Iya. kan gitu. Ada yang percaya dengan direset dulu, ada yang percaya dengan mengganti penguasa, ada yang percaya dengan mengubah dari dalam, itu masing-masing lah ya. Tetapi saya mengubah dari dalam tidak percaya. Saya riset belum percaya. Satu lagi tadi apa? mengganti penguasa. Saya mengganti penguasa juga tidak percaya. Jadi ngapain dong kalau gitu? Karena gini, itu satu langkah dari 10 analisis yang dibutuhkan. Iya. Ganti penguasa masih ada pertanyaan, siapa, dari mana, legitimasinya siapa, yang milih siapa, kriterianya gimana. Riset. Iya. Riset apa nih? Ekonomi, akhlak, sistem. Oh, mereka Atau gimana? mereka lagi bikin kabinet bayangan, coba nanti di follow lagi deh. Mereka ngeri deh sih sekarang tuh. Saya untung nggak ditarik tuh. Ini tak kasih itu ya, tak kasih bocoran nih. Saya ngobrol sama Bapak soal penguasa-penguasa dan seterusnya. Gimana? Apa sih? Ada yang maksa aku jadi presiden bareng. Menurutmu piye? Aku kan ketawa. Ya menurut sampean piye? Nah aku jadi presiden, kowe mbayangke sing rebutan dadi menteri sapa? Palit. Kowe mbayangke sing piye jal sistem kok ngene iki piye milih validitasnya? Kita nggak punya cara untuk filter secara objektif. Semua kita masih feodal, kita masih jasa balas budi secara secara nuansa aspirasi kita tuh belum cukup dewasa. Belum meritokrasi lah ya. Belum meritokrasi karena kita nggak punya sistem. Dan kalau mau saya satu lagi ya boleh yang ngomong ya. Silahkan Mas. The most fundamental problem kenapa Indonesia akan tidak kemungkinan bertahan lamanya tidak besar. Saya perlu ingatkan pejabat ini nanti ada yang motong sampai ke Pak Prabowo juga. It's okay. Ingat, saya tidak pernah berkhianat sama Indonesia ketika ngomong ini. Saya ngomong masalah ini karena ini yang bisa dipecahkan untuk menyembuhkan Indonesia. Ini masalah paling besar ini di Indonesia. Dan masalah ini perlu kedewasaan untuk menangkapnya. Setiap kumpulan manusia lebih dari satu orang, sekecil keluarga pun, itu selalu ada tonggak, selalu ada penyangga yang namanya trust. Trust itu selalu ada infrastruktur. Kenapa kalau menikah harus salaman pakai cara agama? Infrastruktur agama memastikan trust itu ada tempatnya. Selevel negara dengan konsep demokrasi, trust infrastrukturnya itu namanya hukum. Dan kalau hukum sudah tidak bisa dipercaya, nggak ada alasan orang masih kumpul sebagai sebuah bangsa, sebuah negara. Bangsa tidak bisa dipecah. Tapi kalau negara kita pernah punya Majapahit dan seterusnya. Beri alasan kenapa kita masih harus percaya pada konsep Indonesia. Karena yang saya bayangkan Indonesia itu seperti yang diciptakan pendirinya, founding father yang saya impikan. Ketika saya ngomong bahwa Indonesia melenceng, itu bukan pendapat. Saya ngelihat sejauh apa sih yang diimpikan oleh founding father. Kalau ternyata jauh itu melenceng. Dan sekarang kita pada posisi kita harus trust pada apa ini infrastrukturnya nih. Kalau undang-undang kalah sama buzzer, kita negara buzzer nih.
kita negara opini dan tidak pernah ada dalam sejarah dunia keputusan tepat datang dari opini. Indonesia reset itu bukan pendapat, itu niscaya yang akan terjadi. Tapi Mas, ini sebagai penutup juga karena saya tetap yang harus menutup karena ini acaranya saya ya. Oke. Bahwa sebenarnya Indonesia saya akan lawan. Indonesia itu masih berdiri karena mujizat sebenarnya Mas. Karena kalau kita bicara soal founding fathers kita itu sahabatnya dulu Joseph Broz Tito, Yugoslavia udah bubar. Terus Stalin, Lenin, setelahnya Nikita Khrushchev pernah datang ke Indonesia tuh punya Uni Soviet. Sovietnya udah bubar. Jadi ya negaranya Soekarno nih yang belum bubar ini hanya mujizat yang bisa mempersatukan. Dari sisi culture itu saya orang Batak, Masnya orang Jawa aja udah jauh sama. Padahal kalau orang luar negeri ngeliatnya ini sama ini kayak Twin aja ya. Ya kita makan babi sini enggak gitu kan. Gitu kan istilahnya. Jadi bahkan saya ketemu sama orang luar, saya kan bukan Chinese, ini mukanya muka Melayu. Mereka tuh kaget saya agamanya Kristen loh. Indonesia, Ya Indonesia kok Kristen gitu. Dan mukanya nggak Cina gitu loh. Gitu loh. Kalau orang Malaysia itu nggak ada muka kayak saya Kristen. Gitu. Di sisi itu saya boleh nggak ngasih tahu sedikit apa komen sedikit. Indonesia nggak gagal semua juga kok. Ya enggak. Ada berhasilnya juga. Mangki aja di Indonesia bahasa Indonesia jangan lupa. Mangki itu sebelah sana di situ. Saya akan lawan. Oke, terima kasih Mas Abrang udah datang. Diskusi yang sangat menarik dan hampir 1,5 jam. Ini nggak tahu nanti diedit nggak Ki? Nggak usah lah ya. Sampai ketemu lagi di episode Talk of Life berikutnya. Bye. Aduh, makasih Mas Abrang.